Justru kalau laki-laki itu kalau terinfeksi penyakit menular seksual itu gejalanya lebih awal daripada perempuan. Perempuan infeksi menular seksualnya itu bisa tidak bergejala. Minum obat sembuh, tetapi hubungan seksual lagi dengan pasangannya yang belum sembuh akan tertular lagi. Bisa tertular. Masih bisa walaupun pakai kondom. Bisa. Tapi jangan salah. Kalau pakai kondom jangan double. Jadi hubungan seksual yang normal itu adalah hubungan seksual kelamin. Nah, itu ada bisa menularkan ke orang jika ada rumusnya itu ESSE. HIV itu adalah penyakit menular seksual yang sebenarnya tidak terlalu menular. Selamat sore semuanya, Sobat PKBI NTB, Mitra Klinik Keluarga, dan juga Kik News. Hari ini bersama saya, Nurul, dan sekarang ditemani oleh Dr. Zainul yang merupakan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis ya dok ya? Zoonosis. Zoonosis ya. Di sini Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan NTB. Provinsi NTB, betul, lupa ya. Soalnya susah ngundangnya ini untuk datang dari Provinsi NTB. Ya, hari ini kita akan berbicara seputar mitos dan fakta tentang infeksi menular seksual pria. Nah, kalau selama ini kan kita tuh selalu bicara tentang yang IMS untuk perempuan dok, ya. karena biasanya kan perempuan fokusnya. Boleh dong sesekali sekarang kita mengarahkan kamera ke laki-laki, gitu kan dok ya? Bukan karena narasumbernya laki-laki gitu. Kita pilih juga karena laki-laki ya, kan, benar. biar lebih apa namanya, ya, infonya lebih bisa dipercaya, begitu betul, kan ya. dok ya. Nah balik lagi ke sini dok. Emang seputaran nggak ada habisnya ya kalau kita berbicara seputaran seksual gitu dok ya, karena ini kan kebutuhan sehari-hari, betul? Ya, dan kita mencoba untuk membuka nih tabir-tabir yang mungkin agak-agak tabu untuk dibicarakan untuk menjadi tidak tabu lagi, karena ini kan ilmu tentang kesehatan reproduksi baik untuk wanita maupun pria. Nah, disinilah mungkin teman-teman semua atau sobat PKBI Klinik Mitra Keluarga malu untuk bertanya, mungkin kalau bertanya langsung akan malu ya dok ya, kan kayak aduh apaan sih kita ngomongin kayak begini. Nah di sini nih saatnya saya bantu untuk bertanya ke Dr. Zainul tentang infeksi menular seksual. Nah pertanyaan pertama, kita kan membahas mitos dan fakta nih dok. Fakta apa? Mitos ya. Saya keluarkan mitosnya dulu. Mitosnya. Dokter keluarkan faktanya. Oke. Gitu. Nah mitos pertama, pria tidak terlalu rentan untuk tertular penyakit seksual. Nah, tidak terlalu rentan untuk ini ya. Nah, kalau tidak terlalu rentan, enak sekali kalau gitu jadi pria. Itu dia dok, karena selama ini kan fokusnya ke perempuan gitu kan, sampai kita yang harus vaksin dan sebagainya. Betul ya. Justru kalau laki-laki itu kalau terinfeksi penyakit menular seksual itu gejalanya lebih awal daripada perempuan. Lebih awal dong? Lebih awal. Oh berarti lebih cepat dideteksi lebih cepat ya? dideteksi. Jadi kebanyakan keluhan penyakit infeksi penyakit menular seksual itu dari laki-laki justru. Oh begitu? Ya, makanya benar ini kita membahas tentang penyakit menular seksual untuk laki-laki benar, karena kalau dari pertanyaan mitos atau fakta tadi itu mitos sebenarnya sama, resikonya sama. Cuman kalau perempuan infeksi menular seksualnya itu bisa tidak bergejala. Oh begitu. Gejalanya lebih lambat. Berarti laki-laki yang lebih cepat sebenarnya lebih cepat muncul gejala, sehingga laki-laki lebih cepat untuk datang untuk mencari pertolongan pengobatan. Nah ini baru nih, karena di klinik kami jarang sekali pasien laki-laki datang untuk memeriksakan dirinya. Nah ini ya. Kebanyakan perempuan saja dok. Itu sangat disayangkan kadang-kadang ya. Karena contohnya seperti ini. Kalau ada seseorang yang terinfeksi penyakit menular seksual, entah
pria entah wanita itu yang diobati bukan hanya yang datang saja, tapi pasangannya harus diobati. Berarti pasangannya harus datang juga. Ya, itu kan istilahnya pingpong fenomen. Ya, contohnya yang datang hanya teman wanitanya saja ya, wanitanya berobat, minum obat sembuh, tetapi hubungan seksual lagi dengan pasangannya yang belum sembuh akan tertular lagi, seperti itu. Begitu juga laki-laki datang berobat, minum obat, kalau pasangannya tidak diperiksa dan tidak minum obat, tidak disembuhkan, ya akan tertular lagi. Cuma kalau fenomena lebih banyak laki-laki, lebih banyak perempuan, seperti itu di tempat-tempat yang lain itu berbeda-beda. Ada yang laki-laki lebih banyak ini kliennya, ada yang, jadi itu masalah kenyamanan seperti itu. Mungkin suatu fasilitas kesehatan lebih akrab dengan wanita, atau vaskes tertentu lebih akrab dengan pria, mungkin seperti itu. Tapi resiko itu sama. Faktanya adalah sama, seperti itu. Biar tidak hanya fokus ke perempuan saja nih yang menyebabkan penyakit. Betul. Gitu. Tetapi kalau komplikasi kita lebih jauh lagi ya. Kalau komplikasi itu lebih mengkhawatirkan wanita. Kenapa? Gitu ya? Kenapa seperti itu? Tadi sudah saya gambarkan. Kalau pria terinfeksi penyakit menular seksual, muncul gejala cepat, berobat, sembuh. Selesai. Tapi kalau wanita itu lebih lambat muncul gejalanya, sehingga terkadang asimptomatis tanpa gejala, tiba-tiba nanti muncul komplikasinya. Seperti itu, bisa ternyata jadi steril, infertil, tidak bisa memiliki, tidak bisa hamil dan sebagainya. Berarti efeknya lebih ya, jangka panjangnya ya seperti itu. Perempuan ya, Dok ya. Ya. Jadi buat sobat PKBI dan klinik yang laki-laki nih, mohon bantu kita gitu ceritanya, Dok ya, untuk periksa gitu supaya pasangan wanitanya juga aman gitu ya, Dok ya. Sama-sama aman, sama-sama sehat. Aman. Betul, kita saling jaga, Dok ya. Nah, yang kedua, memakai kondom saat melakukan hubungan seksual tidak akan tertular penyakit seksual. Fakta atau mitos? Mitos. Tidak akan menggunakan kondom saat berhubungan tidak akan tertular penyakit seksual. Nah, kata-kata tidak akan ini sangat menarik. Kalau tidak akan hamil, ya. Oh gitu. Nah, kalau tidak akan hamil, ya. Tapi kalau kata-kata tidak akan itu absolut. Artinya begini. Jadi bisa tertular. Masih bisa walaupun pakai kondom. Kan tetapi orang yang menggunakan kondom itu bisa menurunkan resiko tertular penyakit menular seksual sampai 98%. Berarti 98 ya kalau tidak bocor. Kenapa? Kenapa seperti itu? Tidak bisa absolut. Begini, kondom yang dari latex yang kita rekomendasikan kan kondom latex. Kondom latex itu pori-porinya itu 5 mikron. Bakteri rata-rata 1,5 atau 0,7 mikron. Jadi jauh lebih kecil. Ya. Apalagi kalau seumpama kondomnya itu ukurannya nggak sesuai, ya. Ukurannya terlalu kecil sehingga meregang, itu mikronnya porinya lebih besar. Pikirnya kalau meregang tuh lebih seret gitu. Enggak ya? Tapi juga kalau terlalu kendor juga akan tidak tepat juga. Nah, kalau kita lihat mikron besarnya, berarti bakteri dengan mudah bisa masuk ke pori latex dari kondom itu. Nah, tetapi kan bisa masuk nih, bisa tembus. Tetapi kenapa kok kondom bisa menurunkan resiko tertular penyakit infeksi sampai 98%, padahal bakteri bisa masuk. Lumayan tinggi ya? Nah, lumayan tinggi, jadi tinggal 2%. Efektif sekali. Jadi kondom itu kalau dikatakan sangat efektif untuk mencegah. Tapi kalau tadi kan katakannya tidak akan, jadi mutlak. Efektif. Tetapi secara teoritis tadi bisa ditembus. Kenapa kok tidak bisa
walaupun bisa ditembus sama bakteri, tetapi kondom itu efektif. Begini, bakteri ya itu menginfeksi orang jika ada luka. Jika ada luka. Nah, jadi kalau ada luka baru bisa bakteri itu menembus dinding barier dari kulit, mukosa dan sebagainya. Ya. Sedangkan latex ya, kondom itu selalu ada pelicinnya. Kita bicara di sini adalah penggunaan kondom secara benar. Ya, secara benar. Jadi kondomnya itu masih bagus, tidak expired, pelumasnya masih bagus, cara menggunakannya benar, ukurannya pas. Maka penggunaan kondom itu mencegah perlukaan pada saat hubungan seksual. Nah, karena tidak ada perlukaan hubungan seksual itu, maka bakteri ya pertama sudah tersaring oleh kondom walaupun porinya lebih besar, tapi minimal masih tertahan oleh sebagian besar tertahan oleh kondom itu. Kalaupun lolos itu tidak bisa masuk ke tubuh pasangan karena tubuh pasangan itu tidak terjadi perlukaan. Ya, tidak ada luka ya. Jadi kondom itu Betul. selain menghindarkan dari itu ya bakteri bakterinya masuk karena ada lukanya. Karena ada luka, jadi kalau pakai kondom tidak luka. Tidak luka. Karena licin itu ya, dan terlindungi. Terlindungi seperti ya, itu. Berarti double protection itu dong. Betul. Tapi jangan salah. Kalau pakai kondom jangan double. Oh, satu aja ya, dok. Satu saja. Satu saja. Jangan double ya. Jangan double. Kan biar triple protection jadi kalau 3. Kalau 2 gitu. Kalau 2 ya. Jadi ada contoh ya, kondom itu kan ada kondom laki, ada kondom perempuan. Oh, ada dok ya kondom iya, perempuan. ada kondom perempuan. Baru tahu loh saya, dok. Aduh, sekarang saya nggak bawa contohnya. Nah, besok-besok bawa dok ya. Ya. Jadi kondom itu ada kondom laki-laki dan ada kondom perempuan. Tetapi kita rekomendasikan kondom laki-laki yang lebih efektif daripada kondom perempuan. Lebih efektif untuk mencegah penyakit infeksi menular seksual. Kenapa gitu, dok? Resiko untuk kebocoran lebih kecil. Kalau yang kondom itu. laki-laki ya. Terus yang kedua, penggunaan kondom perempuan itu lebih sulit. Lebih sulit menggunakannya dan lebih sulit untuk melepasnya. Jadi resiko untuk terkontaminasi pada saat melepas dan sebagainya itu lebih rumit gitu. Ya. Tapi kalau dipakai dua-duanya supaya aman ya, pakai double protection. Justru terjadi perlukaan. Oh gitu? Iya. Oh, karena gesekan dari karet dengan karet kan. Oh iya, karet dengan iya. Jadi justru nanti bisa terjadi perlukaan. Nah, kalau terjadi perlukaan, maka ya kalau ada bakteri yang keluar dari kondom itu ya bisa masuk seperti itu. Jadi salah satu pasangan yang menggunakannya seperti itu. Jadi perlu diingat ya. Emang sih kita mau aman gitu kan, tapi jangan keterlaluan juga gitu ya dengan double-double sesuai dengan cara penggunaan. Sesuai dengan yang tertulis di cara pemakaian. Iya, begitu. Oke, selanjutnya dok, infeksi menular seksual hanya tertular melalui penetrasi, tidak dengan oral seks maupun anal seks. Betul tidak? Ya, oral maupun anal ya. Hanya sebenarnya kalau oral dan anal itu juga penetrasi juga. Penetrasi ya. Maksudnya ini penetrasi kelamin. Iya kan? Penetrasi. Iya di dalam. Oke. Kalau kita ngomong gini, jadi hubungan seksual yang normal itu adalah hubungan seksual kelamin, ya, penetrasi di kelamin. Dan Tuhan sudah menciptakan itu memang sudah bagus, ya. Jadi sesuai, jadi tentunya ada perlindungannya sudah, ya. Jadi itu sudah ada perlindungan mukosa kelamin dari wanita itu sudah dibuat, ya, sudah ini untuk melakukan hubungan seksual. Jadi banyak sekali proteksi. Tetapi itu contoh mukosa-mukosanya. Tetapi mukosa itu tidak ada di mulut dan tidak ada di anus. Sehingga kalau hubungan seksual di luar itu dengan mulut atau dengan anus justru beresiko terjadi perlukaan. Nah, kalau beresiko perlukaan sudah apa yang jelas terjadi? ya, bakteri bisa. Nah, resiko perlukaan meningkatkan penularan penyakit menular seksual. Berarti lebih tinggi, dok, ya? Lebih tinggi.
Lebih tinggi. Karena mungkin ya aku ya yang maksudnya tidak mempelajari ilmu ini tidak, gitu ya. kan. Pikirannya oh di sana tuh karena sudah banyak bakteri-bakteri gitu kan. Iya. Tapi di kelamin di vagina itu kan banyak bakteri memang, tetapi proteksinya lebih bagus. Lebih aman lebih ya. mukosanya ya. Oh, berarti udah benar pintunya itu dok ya? Iya sudah, SOP-nya sudah benar. Sudah benar SOP. Iya. Seperti itu. Oke dok ya. Lanjut selanjutnya ini nih. Di saking takutnya kita ya kadang-kadang ini ada mitos bahwa infeksi menular seksual dapat ditularkan melalui penggunaan toilet umum. Sebelum saya bicara seperti itu, ya nanti dijawab ya. Tertular ya, jadi penyakit menular seksual itu menular, ya itu kan penyebabnya bisa karena parasit, bisa karena bakteri atau virus, ya. Nah itu bisa menularkan ke orang jika ada rumusnya itu ESSE. Apa itu dok? Ada exit, ada sufficient, ada survive, ada enter. Exit keluar, bakterinya keluar, virusnya keluar, ya virusnya keluar. Contoh tadi kita bahas toilet itu ya, contohnya bakteri Neisseria gonorrhoeae memang banyak di alat kelamin laki-laki, terus kencingnya keluar dia. Exit berarti syarat pertama memenuhi ya, ya betul. Exit keluar dari tubuh orang yang sakit. Yang kedua sufficient atau mana dulu sufficient, cukup, kecukupan ya, cukup atau tidak jumlah bakterinya atau, gitu. Awalnya dulu ya, survive dulu dah. Oh survive. Jadi bakteri yang keluar harus survive, hidup di lingkungan itu ya dok, di lingkungan itu. Nah begitu kencing keluar terus ditinggal orang, ya mati bakterinya. Oh gitu ya, tidak bisa bertahan mati, ya. nggak cukup. Ya mati bakterinya. Nah, contohnya nanti lebih bagus lagi tuh contoh HIV ya, nanti virus HIV itu. Nah itu dok yang serem kan masih ada tuh, kita kadang berpikir kita berbagi apa ya, nah, kayak itu HIV-nya sendok, dia habis kena HIV ya, nah, contoh kan itu, ya, ya itu contoh di air liur sebenarnya ada HIV, air liur ada, berarti bisa air mata ada, tapi cukup atau tidak? S yang kedua sufficient. Oh iya, jadi walaupun ada, belum tentu dia menular. Iya. Tapi resikonya aja nggak dok? Resikonya ada nggak? Kalau bakterinya sudah mati terus nggak cukup, ya nggak ada resiko. Jadi misalnya nih, misalnya saya punya teman ya dok dia sudah jelas positif HIV. Tapi kita namanya teman kan makan bareng. Nggak apa-apa kan dok? Aman ya? Yang terakhir, entry, enter. Masuk apa enggak bakterinya? Virusnya masuk apa enggak ke kita? Itu tergantung kekebalan tubuh kita atau gimana? Nah, kalau masuk atau tidak, kalau masuk, kembali apakah cukup atau tidak? Nah, kalau virusnya terlalu kecil, bakteri terlalu sedikit, sama kekebalan tubuh kita ya kalah. Kalah ya. Kalah. Kembali ke toilet tadi, kencing di toilet, udah mati kena karbonnya toilet, ya toh? Lama di situ kering, mati. Iya. Walaupun baunya masih. Iya, kalau hidup, kalau hidup gimana cara dia masuk ke tubuh orang yang pakai toilet berikut? Jadi ada ESSE. Jadi penggunaan toilet bersama. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Terus kemudian penggunaan alat-alat yang kendaraan yang sama, ya. Mungkin pegang handle pintu yang sama. Itu nggak masalah. Tidak masalah. Ya. Berarti kita nggak perlu terlalu kayak, khawatir gitu kan dok ya? Iya, tidak perlu. Karena penularan penyakit itu harus memenuhi syarat ESSE betul. Ya. Tadi exit keluar, survive, sufficient, sama entry. Ya. Saya seumpama ini ada orang HIV positif gitu. Lah kalau nggak ada luka gimana virusnya mau keluar? Iya. Ya, nggak apa-apa. Harus ada luka dulu. Harus luka dulu, keluar darah di dalam darah. Itulah kenapa ketika berhubungan seksual paling cepat dok ya, karena ada gesekan dan ada luka. Kembali ke HIV itu ya. HIV
Ini sekalian kita ngobrol nih ya. HIV itu adalah penyakit menular seksual yang sebenarnya tidak terlalu menular. Tidak terlalu menular? Tidak terlalu menular. Serius? Iya. Tapi paling menakutkan katanya, Dok. Banyak saya temukan pasangan ya, bisa suami istri, tidak ketahuan ternyata salah satunya HIV positif. Iya, betul. Sudah bertahun-tahun pasangannya diperiksa negatif. Kok bisa? Kok bisa? Tadi SSE ya. Jadi virus yang paling banyak pada HIV itu pertama di sperma, kedua ada di darah, ketiga ada di air susu ibu, keempat ada di liur keringat. Ya, yang paling banyak sperma contoh. Hubungan seksual keluar sperma, berarti virus balik. Keluar tapi nggak bisa masuk ke pasangannya. Kenapa? Tidak ada luka. Virus itu tidak bisa menembus mukosa, tidak bisa menembus kulit. Oleh karena itu, tapi virus itu HIV akan masuk dengan mudah jika ada penyakit infeksi menular seksual yang lain. Contoh, pasangannya ada GO. GO itu? GO itu kencing nanah itu. Oh, kencing nanah. Ya. Nah, itu. Nah, kalau ada penyakit infeksi seperti itu, ada luka kan? Iya. Ya gampang masuk. Selama tidak ada penyakit menular seksual, aman. HIV itu sulit sebenarnya masuk. Gitu Begitu ada luka, ya tergantung besarnya luka, ya. Semakin lebar, berlipat-lipat, puluhan kali lipat. Berarti walaupun misalnya pasangan kita kena HIV nih, Dok ya, kalau kita berhubungan seksual dengan kondom, insya Allah aman, Dok ya? Ya, dianjurkan menggunakan kondom. Kenapa? Bukan untuk mencegah virusnya nggak keluar, enggak, supaya tidak ada perlukaan. Iya, tidak ada luka, itu intinya ya. Intinya tidak ada luka, aman. Oke, next. Jika melakukan hubungan seksual sekali tidak akan tertular IMS. Nah, ini sering banget nih yang coba-coba. Ya, coba-coba. Gak apa-apa, sesekali mah aman. Kalau berkali-kali baru bahaya. Nah, itu kan ada yang bilang kayak gitu, Dok. Ya, pertama emang kita tahu pasangan kita tidak. Itu dia, Dok. Nah, itu. Nah, kalau pasangan kita itu ada penyakit menular seksual, ya tertularlah kita. Tetap ya, Dok ya? Tetap. Walaupun cuma sekali. Kita ngomong nggak pakai kondom ya, nggak pakai pengaman. Iya, makanya. Tetaplah resiko. Tetap. Tetapi kalau HIV, memang iya. HIV itu pernah dikatakan, saya dulu tidak tahu yang baru, tapi saya pernah membaca suatu artikel itu 1:3. Artinya 1, 2, yang ketiga beresiko. Karena apa? Pintunya harus ada pintunya dulu. Penyakit menular seksual. Kalau pasangannya nggak ada penyakit menular seksual, enggak. Aman ya. Tapi ya itu harus pakai pengaman. Jadi wajib pengaman itu ya, Dok ya? Iya. Tapi ada lagi sih sebenarnya yang bisa dihindari lagi. Apa itu, Dok? Untuk menghindari penyakit, sebenarnya begini, untuk menghindari penyakit menular seksual itu ada rumusnya ABCD. ABCD. Apalagi tuh, Dok? Nah, yang pertama abstinensia. Bahasa kedokteran nih berat nih, Dok. Enggak. Udah serius kita pindah dulu. Abstinensia itu tidak berhubungan seksual sebelum pernikahan. Ingat tadi kondom 98%. Ada 2%. 2%-nya? Siapa tahu kita kena lotre. Pas lagi sial gitu. Kena lotre, kan seperti itu. Jadi yang pertama abstinensia. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. 100% bisa menghambat. Tuh ya. Lah kalau sudah menikah bagaimana? B kalau gitu, jangan A lagi. Sudah menikah kok abstinensi. Ya kan? B sudah menikah. B. Apa B itu? Be faithful. Setia sama pasangannya. Saja. Iya, kalau sama pasangannya nggak usah pakai kondom. Boleh. Kecuali kalau memang kan setia sama pasangannya. Iya sih, Dok. Tapi kalau dia sudah ada IMS. Berarti kan nggak setia.
IMS dari mana? Iya, dulunya dong, siapa tahu kan masalahnya. Jadi kan berobat dulu. Berarti kan nggak setia. Nah, kalau yang itu tadi C berarti. Apa itu sih? Kalau B-nya tadi nggak yakin, C, pakailah kondom. Tadi kan, dulu gimana? Iya. Nah, pakailah kondom. Oleh karena itu pakai kondom. Kalau seumpama nggak tahu, pasangan saya ini nggak tahu, ya sudah pakai kondom sementara, berobat sambil berobat. Periksa, cek. Oh, negatif. Kok ada positif, diobati. Nah, sudah diobati, oh ternyata sembuh. Udah nggak usah pakai. Gitu. Aman, C, ya, pakai kondom sih. Terus ada lagi D1 itu, bahwa penyakit menular seksual itu tidak hanya ditularkan lewat seksual, tapi bisa ditularkan sebagian besar, kalau nggak semuanya, sebagian besar bisa ditularkan lewat jarum suntik. Jadi D-nya no drugs. No drugs. Jangan menggunakan ini. Di situ dok ya. Itu masuk juga. Jarum berbagi gitu. Gitu. A, B, C, D. Iya. Gitu. Jadi kalau saya gimana kalau ditanya bagaimana untuk mencegah jangan sampai saya tertular penyakit menular seksual, ya A dulu. Abstinensia. Abstinensia. Ya. Yang kedua, be faithful. Yang ketiga, baru kondom. Yang baru no drugs. Saya hafal nih dok. A, B, C, D. Oke, ingat ya penonton, A, B, C, D. Nanti kalau nggak tahu bisa tanya di kita. Kembali ke itu lagi, jangan coba-coba walaupun satu kali. Siapa tahu kita dapat lotre. Siapa tahu lagi sial. Iya, karena saya juga sering dapat arisan, pertama buka dapat arisan saya. Beruntung itu? Beruntung arisan. Kalau arisan, kalau IMS, jangan. Nah, berarti kalau udah kayak gitu, itu berarti yang terakhir ini pertanyaannya, saya bisa menyimpulkan bahwa ini pasti mitos ya dok ya. Apa? Berciuman bisa menularkan virus HIV. Tergantung ciumannya. Oh gitu? Iya. Kalau ciumannya sampai berdarah-darah. Nah. Itu yang cium manusia apa vampir dok? Itu ya. Sampai berdarah-darah ya. Jadi begitu ya. Kembali ya, berciuman. Nah, berciuman kita normal ya. Memang di liur itu ada virus HIV. Ada. Ya, ada. Tetapi kembali lagi, apakah dia cukup untuk bisa menginfeksi? Ya. Yang benarnya. Terus kedua, apakah dia bisa masuk? Nah, kalau ciuman aja kan mukosa mulut masih utuh, nggak bisa masuk. Ya, kalau masuk, kalau masuk ya itu kalau ciumannya sampai berdarah-darah begitu terlalu bersemangat ya kan? Ada resiko, tapi kan nggak sampai seperti itu gitu. Iya, berarti pada dasarnya ya kita emang harus hati-hati dok ya. Maksudnya ya boleh, cuman harus ya tahu diri juga mungkin dok ya. Iyalah, ini apa? Apa ya, masa di tempat umum seperti itu. Betul. Tapi kembali lagi lah, kalau saya tuh lebih suka ABCD. Ya. Abstinensi itu yang paling sesuai dengan kita yang ya punya adat ketimuran seperti ini. AB itu yang paling sesuai seperti itu. Ya. Oke, nah berarti itu tuh tadi beberapa mitos-mitos yang sudah kita bicarakan, kita tanyakan nih ke Pak Dokter. Nanti kalau misalnya ada yang masih punya mitos-mitos lainnya, boleh nitip pertanyaan ke kami di Instagram Klinik Mitra Keluarga. Nanti saya akan langsung tanyakan ke Pak Dokter ya. Siapa tahu nanti bisa kita ini lagi bahas lebih dalam lagi. Betul, itu pertanyaannya bisa kita itu. Lagi, kita kupas lebih tuntas lagi biar nggak penasaran. Dan nggak penasaran. Ya. Pesan saya tentang informasi-informasi itu ya, tanyalah kepada yang kompeten. Jangan malu. Betul. Jangan malu sesat di jalan dok ya. Jangan googling ya. Google itu memang banyak informasi yang benar ya, tapi juga antara benar dengan yang salah, yang tidak tepat itu agak kabur seperti itu. Betul. Jadi tanyalah kepada yang kompeten ya. Kalau bertanya yang paling bijaksana ke orang tua kita, ya tanya ke orang tua. Tetapi kalau mungkin segan sama orang tua, ya tanyalah kepada guru. Ya kalau malu, tanyalah kepada yang kompeten. Ya bisa dokter, kemudian ada dokter datang atau kemudian bisa juga
rekan-rekannya mungkin mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan, mahasiswa kesehatan gitu ya. Jangan tanya ke teman yang sama-sama nggak tahu gitu ya. Jadi bisa-bisa keliru nanti. Ya mitos nanti yang muncul tadi. Tapi kadang orang tua pun juga masih bingung dok antara mitos dan fakta kadang-kadang ya, karena beda generasi kan. Ya betul. Kita lihat orang tua kita. Kita paling nggak kan ya kita bertanya kepada orang tua itu kan kita tidak mengambil hanya jawabannya. Betul. Tapi kita mengambil bijaksananya orang tua seperti itu, gitu loh. Tapi kalau misalnya mau lebih terbuka dan bersama ahlinya, itu kan kita di PKBI ya dok ya, karena sudah jelas tuh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan kita spesialis di kesehatan reproduksi. Nah, nomor 1 kompeten, jelas. Nomor 2 rahasia. Betul, rahasia terjamin. Rahasia, jadi jangan khawatir, itu kan, jadi nggak perlu malu. Daripada tanya sama yang lain jawaban belum tentu benar, terus kemudian diomongkan kemana-mana, lebih baik tanya ke PKBI. Itu yang menyedihkan. Ya, jadi buat teman-teman jangan ragu untuk bertanya. Tetap kerahasiaan menjadi nomor 1 buat kami gitu kan ya. Dan ini IMS tidak akan, mungkin akan terus ya, masih ada dan ada dan ada, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, jadi untuk pemeriksaan kalau bingung mau periksa di mana nih? Di kami ada ya. Itu ada. Untuk laki-laki, perempuan semua ada, kami sediakan. Dan obatnya juga ada. Obatnya pun sampai kita selesai, ada. Sampai sembuh. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Dan aman dok ya. Aman, rahasianya aman. Bawa pasangannya supaya tidak pingpong fenomen. Oke, itu saja mungkin untuk part 1 dok ya. Karena saya masih punya banyak pertanyaan untuk Dr. Zainul di part berikutnya. Tungguin ya di hari-hari berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.